تعلمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني بحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجول بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى والإدراك الغايات بهم وبالأولياء كلهم كن بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبرحمتك اغفرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أحرارنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah.
Alhamdulillah, Masya Allah la quwwata illa billah. Pada pertemuan pengajian fikih kita yang ke-34, tepat pada tanggal 29 November 2022 atau tanggal 5 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Yang ketin nanti insyaallah hari Minggu bulanan ya di rumah ya, sebarkan kepada teman-teman kita semua ya, insyaallah jadi pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjutan daripada alladzi yahrumu bil hadas, pekerjaan ibadah yang hukumnya dilarang, haram ketika dalam keadaan berhadas. Minggu yang lalu di pertemuan yang ke-33 sudah dijelaskan yang haram ketika dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, yaitu janabah dan haid, sudah dibahas, yaitu sholat, tawaf, sholat semacamnya ada sejenisnya seperti sholat yang hukumnya wajib, yaitu sujud tilawah, sujud sahwi, khutbah jumu'ah, dan sholat janazah. Kemudian tawaf, baik yang fardu maupun yang sunnah. Sholat begitu juga, fardu sunnah sama. Kemudian masul mushaf, menyentuh mushaf. Apa mushaf? Yang mana di satu lembaran di situ tertulis ayat Al-Quran, walaupun hanya setengah ayat ya, nggak satu surah lagi atau satu ayat, setengah ayat. Dan membawa mushaf, apalagi Al-Quran yang jelas ya. Mushaf itu adalah di mana lembaran yang tertulis ada ayat Quran, semacam kalender, semacam lembaran yang inti tulis ayat Quran. Ketika dalam keadaan hadas kecil, janabah yaitu hadas besar, junub, dan juga haid ya, sudah dibahas itu. Kemudian dalam permasalahan ya yang ditemui di masyarakat, bagaimana hukum dalam menyentuh mushaf dan membawanya, yaitu boleh bagi anak-anak untuk belajar ya, semacam dibawa juz amma, dibawa lembaran ya yang di dalamnya isi ayat Quran. Kan suka ada tuh lembaran-lembaran, ayo apalinnya surah At-Tin, surah Al-Kautsar dan sebagainya, dibawa tuh lembaran. Kalau tujuan ini anak-anak untuk belajar, boleh. Itu Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Bamakhramah sekalipun bukan buat dirasah masih dibolehkan buat anak-anak yang mumayyiz. Kemudian kulit Al-Quran
ya semacam ini kan kulit nih, kan nggak ada tulisan apa-apa, tapi dia bersambung dengan Al-Quran atau mushaf, maka tidak boleh menyentuhnya, juga tidak boleh membawanya, kecuali kalau sudah terputus nisbatnya kepada mushaf itu atau Al-Quran. Kemudian permasalahannya, idza kana, yang sekarang nih ya, sebelum kita lanjut ya bagian yang kedua. Idza kana Qur'an wa tafsir fi kitabin wahid. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid. Apabila adalah Al-Qur'an dan tafsir pada kitab yang satu. Ya, jadi dalam satu kitab ini ada Al-Qur'an juga, ada tafsir. Kan ada banyak ya kitab-kitab yang berisikan tafsir Al-Qur'an. Yang mana dalam tafsir Al-Quran itu ada tafsirnya, ada ayat Qurannya. Bagaimana? Fayajuzu massuhu wa amluhu, boleh bagi yang sedang berhadas kecil dan berhadas besar, dia menyentuhnya dan membawanya idza kanat hurufut tafsir aksara min hurufil Quran. Apabila huruf tafsir lebih banyak dari huruf Quran. Makanya tafsir-tafsir ulama pasti lebih banyak pembahasan tafsirnya ketimbang tulisan atau ayat Quran, seperti kitab tafsir Jalalain itu lebih satu ya, apalagi Hasyiah Shawi tafsirnya lagi ya, ada tafsir Jalalain. Nah itu lebih banyak tafsirannya daripada ayat Quran yang dari mulai alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas tuh ayat terakhir. Kalau Hasyiah Shawi lebih lagi, dia tafsirnya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain menafsirkan Al-Quran, Hasyiah Shawi yang menjabarkan tafsir Jalalain. Nah itu dibolehkan. Wa amma idza kana tusawihi, apabila sebanding sama, misalnya Al-Quran ada berapa? 6.664 ayat, ya, begitu ya? 144, iya benar. Nah kemudian hurufnya misalnya ada berapa? 1.000 misalnya. Kemudian tafsirannya 1.000 juga, sama ya, gitu. Au agalla minhu, atau sedikit lebih sedikit, apalagi fayahrumul massu wa hamlu, maka haram hukumnya menyentuh dan membawanya. Jadi intinya tafsiran harus lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Qur'an ya. Bukan ayatnya tapi huruf demi huruf. Ya, berapa tuh huruf dalam Al-Qur'an? Kemudian yajuzu lil muhdis, boleh bagi yang sedang berhadas ya. Apa? Galbu waraqil mushaf bi'udin, membalik lembaran Al-Qur'an bi'udin dengan kayu. Ya, yang lagi sedang berhadas gitu, ya. Gitu. La biadih, nggak boleh pakai tangan. Ya, nggak boleh pakai tangan, ya, pakai kayu. Kali dia udah nanggung, dia ya kentut udah. Ya, akhirnya tanggung, dipakai lagi nih, tinggal selembar lagi nih. Ya, tapi lebih bagus pakai wudu. Kenapa? Karena pahalanya jauh lebih besar. Ya, ini kalau keadaan dalam terpaksa misalnya gitu. Ini kan dalam hukum. Fayahrumu walau lafu alaiha khirqah. Ya, haram hukumnya tetap jikalau dilipatkan atasnya khirqah. Khirqah itu semacam kayak apa namanya, handuk atau kain ya. Boleh. Jadi pakai semacam udin, kayu atau lidi. Kemudian yahrumu massu wa hamlu ilaqatil mushaf, haram menyentuh dan membawa yang ada hubungannya, kaitannya kepada mushaf itu Quran atau sunduk, kotak-kotaknya kharitah, idza kana fihi ma mushaf, kalau di dalam kotak itu ada Quran, wa qad uiddalahu, kalau disiapkan memang untuk khusus Al-Qur'an. Tapi kalau kita nggak siapkan untuk itu, wa illa fayajuzu, yang sudah tuh, kalau niatnya bukan untuk Al-Quran ya, sudah dibahas. Nah sekarang bagian yang kedua, yang hadas kecil nggak masuk nih. Tadi lengkap, hadas kecil, hadas besar, baik hadas besar yang janabah, junub, ataupun yang haid ya. Yang junub itu yang berjima atau keluar mani sperma. Sekarang yang bagian kedua, alladzi yahrumu bil janabah wal haid ma'an isnani, cuma dua nih.
Ya, cuma ada dua. Yang haram bagi yang janabah, yang junub, dan yang haid secara bersamaan. Ada dua. Ya, cuma dua. Yang ini patut dipegang. Ya, kalau yang sedang hadas kecil berarti nggak masuk. Ya, paham ya? Tadi kan yang bahas yang pertama hadas kecil, sholat nggak boleh, apalagi hadas besar. Udah gitu aja. Ambil gantungan yang paling kecil. Kalau yang kecil yang nggak boleh, apalagi yang besar. Ya seperti apa tadi? Tawaf, mencoba Al-Quran, sholat, udah. Sekarang hadas kecil nggak masuk, tapi hadas besar yaitu janabah dan haid secara bersamaan. Karena nanti bagian yang ketiga cuma haid doang. Ya cuma haid doang, sendiri terpisah. Makanya perempuan itu lebih banyak dia untuk mengajinya, karena hukum-hukum lebih banyak kepada perempuan. Ya sholat laki, sholat juga perempuan. Anak laki, pria puasa perempuan, puasa. Laki wudhu, perempuan wudhu. Laki haid, enggak haid, perempuan haid. Iya, hendak kan bercandain. Laki hamil enggak, perempuan hamil. Ada nifas, banyak kan mana? Perempuan, menceri dan sebagainya harus. Ya, Anda baca satu statistik perceraian yang ada di Indonesia khususnya 70% kalau nggak salah itu perempuan duluan yang minta cerai. Ya, berarti banyak kan laki-laki yang dicerain perempuan. Hukum perempuan menceraikan nggak bisa. Ya, tidak bisa menceraikan walaupun dia dengan cara apapun, kecuali yang sudah tertera ketika ada perjanjian baca taklik, ya sigoh taklik. Saya sebagai suami apabila tidak memberikan makan ya 6 bulan kan, yang pada apal kemudian menyakiti tubuhnya, kemudian perempuan ini menuntut cerai, baru bisa. Kalau yang lain-lain nggak bisa. Tiba nggak makan sehari 2 hari ntar makan lagi, nggak boleh. Perempuan yang nuntut cerai kepada suaminya ya nanti di yaumil kiamah mukanya nggak berdaging. Ya nanti di dalam kitab itu hadis Nabi dalam kitab Uqudul Jen. Ya, nah kalau mau ikut kitab Uqudul Jen tiap malam minggu ketiga ya di Depok itu Anda buka masalah rumah tangga ya, hadis-hadisnya ya, dan adab-adabnya di dalam rumah tangga ya, di rumahnya Rama di Mampang. Baik, alladzi yahrumu bil janabah wal haid ma'an, yang haram bagi yang janabah dan haid secara bersamaan ada dua. Yang pertama al-lubsu fil masjid, menetap di masjid. Nah, maka perempuan mesti ngaji. Banyak gak pengajian perempuan di masjid? Nah, banyak gak perempuan pengajiannya di musola? Boleh, tapi ingat kalau dia haid haram dia di dalam masjid dan di dalam. Makanya kalau yang ngerti dia bikin di luar masjid ya satu tempat seperti majelis taklim yang bukan diwakafkan untuk masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau masjid, apalagi kalau masjid itu disewakan untuk perkawinan, ya kalau aula itu termasuk masjid, nah ini yang repot, ya kecuali kalau tempat lewat doang nanti dibahas di sini. Apalagi kalau ustazahnya lagi haid, bagaimana? Diceramah di masjid, haram hukumnya. Dia menetap di masjid itu, ngajar dan sebagainya. Ya, makanya Anda ngajar nggak mau perempuan itu di masjid atau di musola, resikonya repot. Pengajian orangnya yang datang cuma 30, apalagi cuma 10-10-nya head. Pendirian. Bener gak? Ya, pas dapat semua gitu, atau satu doang nenek-nenek. Wah, tua ada umurannya. Ya, repot, makanya mendingan di rumah atau di majelis taklim. Kenapa? Karena udah ya mau head atau nifas dia bisa hadir. Makanya yang pertama al-lubsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Wa mislul lubsi, gambarannya bisa sama orang yang menetap itu at-taraddud, yang mundar-mandir. Paham nggak? Dia nggak diem nih, di mondar-mandir. Masuk masjid, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, mondar-mandir. Itu dikatakan namanya tetap al-lubsu, menetap. Apalagi diem. Tuh, paham ya? Apalagi diem. Mondar-mandir aja, mondar-mandir.
bukan sekali lewat. Pahamin? Mondar nggak kelar-kelar. Mondar-mandir at-taraddud. Kalau yang boleh apa? Wa yajuzul murur tuh. Boleh nggak haram. Bagi yang melewati lil junub, bagi yang janabah. Jadi misalnya rumah inti mesti lewat masjid. Paham ya? Lewatin masjid, bukan masjid ini kan, makanya masjid yang tempat sholat tuh diwakaf ini, yang masjid itu gimana kalau halamannya masuk kategori masjid? Ya, loh, paham ya? Karena kalau sekarang kan masjidnya sekarang nih kan udah ketahuan, oh ini yang lantainya pakai ini nih keramik atau marmer masjid. Kalau dulu kan nggak pakai ubin-ubinan, sudah zaman Nabi aja udah. Ya, kayak rumah orang dulu. Mau dalam apa depan sama aja. Pelatarannya pakai tanah, dalamnya tanah. Makanya orang dulu ngeludah aja di dalam, orang tanah. Ya. Nah, kalau itu diwakafkan untuk jadi masjid, masuk dalam masjid. Ya. Nah, kalau ditibang-tibang lewat gitu, memang harus lewatin masjid, kan banyak orang yang rumahnya di area masjid yang otomatis mau nggak mau dia harus lewat masjid. Bagi yang junub boleh. Bagaimana yang haid? Wa kadzalika lil haid. Begitu juga yang haid buat perempuan. Kalau junub kan boleh laki, boleh perempuan. Nah, kalau yang haid dibolehkan idza, apabila lam takhaf talwisahul masjid, apabila tidak takut, tidak khawatir mengotori masjid. Artinya kalau tibang lewat doang, junub udah boleh pasti, nggak laki nggak perempuan. Tapi kalau haid kan tentu perempuan doang. Nah, kalau memang dia yakinkan, dia nggak khawatir bakal ada tetesan yang mengotori itu masjid, maka haram hukumnya. Tapi kalau nggak khawatir, yakin, nggak apa-apa. Cuma tibang lewat. Tapi kalau menetap, nggak boleh. Ini bukan soal kotor nggak kotor. Ini banyak yang nggak ngerti. Ya, bicara di mana-mana, di media atau TV, boleh. Karena zaman Nabi belum ada softtek katanya. Belum ada pembalut. Kalau pakai softtek, ntar apa nggak dapat iklan gitu. Ya, gitu, nggak dibayar maksudnya, nggak pakai pembalut. Ya, alasannya nggak pembalut, itu kan bahasa yang kayaknya bener ya, padahal jadi menistakan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan zaman Nabi nggak ngerti. Jadi zaman Nabi nggak dipembalut, ada pembalut, cuma caranya pembalut zaman dulu. Lebih orang yang apik, yang ngerti hukum lebih apik, yang ngerti hukum lebih apik daripada yang kagak ngerti ilmu hukum. Walaupun di zaman sekarang dengan canggihnya, paham nih ya, kalau dia nggak ngerti hukum, jorok. Orang dulu ngerti hukum, ya bersih, apik. Bukan berarti zaman Nabi nggak ada pembalut kemudian berterusan berceceran, enggak. Dari zaman Nabi memang udah nggak boleh, bukan soal kotor nggak kotor itu masjid. Kamu dalam keadaan hadas besar, ini baitullah, rumah Allah yang suci. Kalian sedang dalam keadaan kotor. Kalau menetap nggak boleh. Kalau timbang lewat aja masih dibolehkan. Ya juzu boleh, bukan sunnah wajib. Kalau sunnah wajib ntar dimondar-mandir. Ya nggak boleh kalau mondar-mandir, hanya sekedar dibolehkan. Tapi kalau dia netep, ya bahkan mondar-mandir aja udah dianggap menetap, apalagi duduk dia di dalam. Ya, satu memang udah pasti bahaya nanti mengotor masjid. Yang kedua bukan soal kotor ya, sebab kalau dibilang kotor ini nanti mereka berdalil, kan gue udah pakai pembalut 3 lagi. Ya, dia mau ceramah pakai pembalut. Bukan soal kotor nggak mengotor, kamu dalam keadaan hadas besar, apalagi haid. Ya, nah kalau dia beranggapan zaman Nabi itu belum ada pembalut, jadi makanya nggak boleh. Kok sekarang boleh? Waduh, hukum mau dia nggak mau di zaman Nabi, nggak sekarang sama aja. Bahkan kalian bisa menghina ya Nabi Muhammad dan para sahabatnya kalau nggak ngerti soal pembalut. Perempuan yang keluar haid, yang nipas dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW guru di atas guru yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Tentunya dikasih tahu caranya untuk bisa tidak mengotori atau ya bisa membalut itu perempuan yang sedang haid. Tentunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semata-mata apa yang terjadi kemudian pembiaran. Nabi bingung, nggak pernah. Semuanya udah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tata caranya. Karena sekarang ada pembalut, ya udah begitu aja kita. Kalau orang dulu nggak dipembalut, lebih apik lagi. Ya mungkin disumpal dulu dan sebagainya supaya tidak kotor celananya dan sebagainya. Ya.
Orang-orang dulu lebih hebat. Kalian nonton aja filmnya itu, film-film Sayyidina Umar, film sejarah-sejarah Nabi. Kalian bisa lihat ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa pakaiannya compang-camping? Apa pakaiannya pakai apa namanya kayak orang-orang apa pedalaman? Enggak, rapi. Pakai jubah, pakai imamah. Ya, udah keren. Mungkin di negara-negara belahan lain tuh masih telanjang. Masih belum dalam keadaan kotor, tapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan cara yang cantik ya, pakaian-pakaian yang bagus dan sebagainya. Ya, Indonesia aja di zaman Wali Songo 1700 tahun yang 300-400 tahun yang lalu aja pakaiannya masih kelihatan kemana-mana. Ya, apalagi sahabat Nabi Muhammad yang jauh tapi luar biasa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hah? Biasa-biasa udah ya. Ya. Baik, ya, tuh menetap di masjid ya. Jadi nggak boleh. Yang kedua, qiraatul Quran bigosdil qiraah. Nah, ini ya. Membaca Al-Qur'an dengan tujuan qiraah Quran. Ada qiraah, tahu ya qiraah. Jadi tujuannya dia tujuan membaca Quran. Habib emang bisa membaca Al-Quran, tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran. Bisa, ya, gitu. Karena apa? Kalau nggak begitu nanti perempuan-perempuan nggak baca wirid, nggak baca bacaan yang biasa dibaca, misalnya seperti untuk tidur. Kan Nabi ajarin kalau mau tidur baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, di sini kita akan pelajarin. Baik. Qiraatul Quran bigosdil qiraah ai bigosdit tilawah ad-dirasah. Yang kedua, yang haram bagi yang junub. Nih kalian misalnya kan ada junub mau tidur, biasa baca-baca, nggak baca, habis ditindin setan ntar. Lagi keadaan kotor, ya bener nggak? Lagi dalam keadaan kotor, lagi junub. Tuh, makanya paling kagak ketika kita sedang junub, ya mungkin malam kita mau mandi dingin, nggak kuat atau kurang sehat, maka cukup tangan atau kaki kita niatin mandi hadas besar, ya nanti pagi tinggal lanjutin. Nah kemudian sunnah berwudu, tetap aja wudu nggak apa-apa. Ya karena kita mandi hadas besar kan yang udah diajarkan wudu dulu. Ya jadi kita tidur nggak dalam keadaan kotor. Tetap sih nanti harus sempurna, belum sempurna. Andai kata kita nggak tahu berapa banyak orang yang ketika tidur meninggal dunia, paham ya? Gitu. Tetap sih ketika mau meninggal pasti bangun dulu, ya. Karena punya orang tua kan tidur bangun. Nah ada yang jaraknya 5 menit langsung, ada yang sejam 2 jam. Pokoknya pas itu kita dalam keadaan kadang-kadang bukan meninggal, sakit, bangun tidur tetap badan kagak enak. Kalau masih bisa panjang umur kalau kagak, nah kita dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas kecil atau hadas, nah insya Allah ya dalam keadaan suci nantinya. Tuh, jadi ketika artinya kita nggak bangun lagi, kalau bahasa Betawi itu kita nggak ditanggung dalam junub. Satu, kedua lagi dengan kita wudhu dengan tadi yang udah diajarkan, kita bisa baca-bacaan kan. Oke, ya baik. Di sini kita akan jelaskan. Yang kedua, haram hukumnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran bigasdil qiraah ai bigasdil tilawah. Kalau tujuannya tilawatul Quran, tahu ya? Jadi Quran diniatin seperti orang baca Quran kan kelihatan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim dia baca. Nah, itu nggak boleh. Ya, ada di hatinya mau niat baca Quran. Nah, baik. Bagaimana kalau niatnya bukan baca Quran? Di sini dibahas. Di qiraatil Quran halat. Di dalam pembacaan Al-Quran ini mempunyai beberapa hal, beberapa keadaan. Beberapa keadaan yang bisa jadi haram, bisa jadi halal, boleh. Pertama, tarotan bigasdil Quran faqat. Tujuannya dia hanya membaca Al-Quran. Padahal dia dalam keadaan junub dan haid. Kalau hadas kecil gimana Habib? Nggak masuk, kan ini nggak dibahas. Kalau hadas kecil, kita nggak punya wudhu, boleh nggak baca Quran? Boleh. Yang nggak boleh nyentuhnya sama pegang. Yang tadi, yang di awal. Paham ya? Di situ gambarannya. Tapi kalau untuk baca Quran, boleh. Karena membaca kan nggak perlu harus megang. Seperti lagi ada hataman Quran, sering nggak? Kalian ikut bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takasur, atau ada habaib dari Wadduha, atau kalian ikutin ada lagi maulid, orang baca Quran, nggak apa-apa. Kalian nggak ada wudhu, kan nggak megang. Soal megang menyentuh di awal.
Tuh, bagi yang hadas kecil, apalagi hadas besar. Tapi kalau yang ini hanya khusus hadas besar, baik yang janabah maupun haid, nggak boleh dia baca Quran. Paham di sini? Ya. Nah, jadi kalau tujuan itu nggak boleh. Sekarang yang kedua, watarotan bigasdi ghairul Quran. Kadang ada orang yang tujuannya bukan dengan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Kok bisa? Bisa. Fala yahrum, nggak apa-apa, nggak haram. Baca. Bukannya baca berarti baca Quran, maksudnya lakukanlah itu wirid kalian. Walaupun itu Al-Quran, karena niatnya bukan baca Al-Quran. Seperti bakal istiswa, seperti minta penyembuhan. Al-Quran, Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran. Surah pertama apa? Al-Fatihah. Baru alif lam, di awal kan Al-Fatihah. Ya, kandungannya apa? Intisarinya Al-Quran, Al-Fatihah. Kalau kita lagi kurang sehat, kurang sakit, kita mau baca minum air, kita bacain Fatihah, mungkin kita bacain kulhu, boleh gak? Boleh. Niatnya bukan baca Quran, apa? Istisqa, untuk minta penyembuhan dari Allah dengan berkah ini ayat-ayat Quran. Tujuannya tapi bukan baca Quran, boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Wa tahassun. Untuk tahassun, penjagaan diri. Biasa kalau mau tidur kan Nabi ajarin, ya. Nanti kapan-kapan di waktu yang lain kita baca tentang ini, kan lagi fikih, jadi aneh nggak bicarakan fadilah. Kalau fadilah, keutamaan tiap malam Kemis ketiga, ya, di Nanggerang. Itu yang buka di Ustadz Syafi'i malam Kemis ketiga di Nanggerang, itu masalah fadilah, keutamaan. Ya, keutamaan ulama, keutamaan bismillah, keutamaan sholawat, ya, juga di tempat-tempat yang lain yang bukan berkenaan dengan fikih. Karena kalau fikih kemana-mana jadi bayan kita, kejelasan kita jadi kurang. Nah, nanti fadilah tuh, ya, yang Nabi ajarkan waktu mau tidur. Nanti adab tidur juga ada di Masjidil Munawwar. Ya, belum masuk sesinya tuh. Nah, Nabi ajarin tuh, baca apa? Baca Al-Fatihah, kemudian baca apa? Ayat kursi, kemudian kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Nah, ini yang kulhu, kul auzu birabbin nas 3 kali. Udah selesai tiup. Setiap kita bacaan tiup. Tiupnya seperti ngeludah, tapi bukan ngeludah. Jangan ngeludah, buah habis muka lu. Belum gosok gigi lagi. Seperti meludah, tapi bukan meludah. Bukan niup, kalau niup kan gini ya. Kalau ini gitu, tapi nggak ada ludahnya. Ya, tuh, usap mulai dari kepala semuanya sampai ini, tuh difilter nanti insya Allah. Ya, mau santet, mau apapun juga dan sebagainya nggak bakal masuk insya Allah. Ya, nanti ada adab-adabnya di kitab Habib Utsman nih, gini-gini aneh, jangan dibiarkan tempat terbuka. Aneh punya gelasnya, apalagi diisinya. Sampai malam aneh lupa tutup, atau istri aneh atau siapapun lupa tutup, paginya aneh nggak bakal minum, aneh buang. Ya. Tuh bacain bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya, bila lagi bacain ayat kursi, ente boleh minum. Kalau kagak, satu, bisa binatangnya minum kalau yang secara zahir atau masuk sesuatu yang nggak bagus. Kalau yang secara batin, bisa ada orang kirim yang tidak baik sama kita. Itu ada dalam kitab, ya, di kitab Habib Utsman. Kalau nggak ditutupan, minimal lidi atau sesuatu apa aja, bacain ayat minimal bismillahirrahmanirrahim, batang gitu. Ya, untuk menolak sesuatu yang tidak baik. Ya, kan ada ya kafial Allah anzil, turunnya bala, kita sering turun kan, bukan datang tuh, turunnya dari atas. Orang ngerjainnya aja dari atas. Ya, jadi supaya nggak masuk menolak. Nah, itu banyak Nabi ajarkan. Ya, bukan nggak ada dari zaman Nabi yang orang ngirim begituan. Ya, kemudian racun, ya. Kan Nabi pernah mau diracun kan? Nah, diantaranya kita jajan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Banyak ajaran-ajaran Nabi. Bila kita masalahul akhyar, mau masuk pasar, mau masuk WC, semua demi apa? Demi karena Nabi yang lakukan, kita ingin ikutin sunnahnya. Nabi itu salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang kita mau ikutin? Ya, yang kita percaya. Nah, jadi untuk tahassun diperbolehkan kalau itu memang ayat Quran, niatnya bukan baca Al-Quran, tapi niatnya yang kita baca ini untuk penjagaan jadi kasih tahu isi-isi kita. Nah, ini banyak yang ngajarin nggak boleh, ya, di masjid boleh netep perempuan, giliran baca Quran nggak boleh. Acak-acakan kan jadinya.
Nah, akhirnya banyak perempuan yang ngadu, oh boleh, ya saya selama ini nggak pernah. Ya udah, kemudian pikiran banyak, bengong, ngaco deh. Ngaco, ada yang berang kesurupan, ada yang ngaco emang bukan kesurupan, beban pikiran, ngaco. Orang kepanasan juga ngaco, setip ya, kayak orang setip gitu, panas, ngaco. Padahal bukan apa-apa, ngaco aja karena memang apa otaknya lagi apa, badannya lagi panas. Iya, ngeblank, ngaco ngomongnya. Nah begitu juga banyak orang ngaco bukan karena kesurupan, ya, bukan karena kemasukan, tapi karena beban pikiran. Makanya rata-rata di pabrik-pabrik di mana bukan laki, perempuan, karena perempuan tuh kan nggak kuat dia nanam bebannya, ya begitu. Banyak yang dipikirin. Udahan kenapa? Dia diri lama, berjam-jam. Itu yang aneh, setriti gitu. Kalau yang tempatnya di AC duduk nggak ada nih, sering kalau gitu, bener ya? Ada jalan berapa kali tuh pernah lewat pada rame keluar di jalan Bogor tuh. Taunya ada kesurupan. Gimana berarti nggak ada jalan. Ya ntar gue dicari, ntar gue cari pabrik lagi. Jalan aja ngeliat aja pada keluar di dalam kata dia ini gitu. Tapi di mall nggak ada. Ya nggak ada gitu. Ya, dan kebanyakan perempuan yang terjadi. Kok bisa nular ya? Nular kan ngeliat begitu, apa sih, sugesti. Ngikut aja lagi padahal nggak ada apa-apaan. Ya kata jin, kerjaanku banyak banget jadinya. Ya gitu kata iblis, apa lagi. Ya, kita belum pernah dengar ceritanya jin bunuh anak buah ya, nggak ada. Ya, jin perkosa ibunya nggak ada. Yang jahat siapa ya? Manusia. Makanya lebih takut sama manusia. Ya, manusia itu di jalan yang begal jin apa manusia? Yang nyolong motor manusia apa jin? Manusia. Untung jin nggak doyan ya. Ya, jin cuma masukin doang. Ya, jahat. Ya, postingan aneh ada kan yang lebih jahat, kata Fir'aun namanya jin lagi ngobrol. Ya, ada manusia yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Jadi ada orang minta maaf nggak dimaafin, kata si Fir'aun namanya jin, dia lebih jahat, lebih buruk dari kita. Di kitab Nawadir aneh pernah terangin tuh di bulanan. Insya Allah bulanan ya besok tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Siang jam 1 ya, jam 1:30. Baik, itu tahasun yang pertama. Kemudian wa tabarruk, dan tabarukan boleh. Ya, seperti istisfa, minta pengobatan, minta penyembuhan dari Allah, wa tahasun, minta penjagaan kepada Allah, wa tabarruk, mencari keberkahan seperti baca Fatihah, nyari berkah, jangan niatin buat baca Al-Fatihah, baca Al-Qur'an, tapi untuk tabarruk. Misalnya kalian yang perempuan-perempuan dalam keadaan, kita juga mungkin dalam keadaan junub atau di dalam keadaan head, ya, kemudian ada ulama besar, ya, kita ambil tabarukannya, suruh baca Fatihah, kita baca, niatnya jangan tilawatul Quran, tilawatul Fatihah, tapi kita tabarruk. Jadi itu aja tuh ya, boleh. Nah, baik. Wataratan bighasdihima. Tadi kan yang pertama tujuannya Al-Quran nggak boleh. Yang kedua tujuannya bukan baca Al-Quran tapi tahassun, penjagaan, istiswa, boleh. Nah yang ketiga dia tujuannya bighasdihuma, ya, maaf yaksiduhuma, tarotan yaksiduhuma. Dia tujuannya membaca, niatnya juga baca Al-Quran dan niatnya tahassun atau istiswa. Itu bagaimana? Fayahrumu, nggak boleh. Ya, ada dua niat. Ngapain lo? Baca Al-Quran dan niat penjagaan di diri. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, intinya cuma satu. Jangan dikaitkan dengan tujuan membaca Al-Quran. Paham di sini? Ya, walaupun tapi saya kan niatin untuk istisfa. Nggak boleh. Itu dibuang. Yang niat membaca Al-Quran itu. Tahassun aja sudah. Kemudian watarutan yutlik. Ada yang orang lepas, nggak ada niatan sama sekali, main baca aja udah. Baca tujuannya nggak tilawatul Quran, nggak ada niat tahassun atau istiswa. Bagaimana? Fala yahrum, tidak haram hukumnya. Ada, tapi pahala nggak ada. Orang namanya apa? Ngeblank. Iya, kita bisa begitu, sama lagi sholat begitu. Makanya akhirnya lupa. Sembahyang kayak orang nggak sembahyang gitu, tentu bacaan itu barokah. Setan godanya hawa nafsu. Ya, makanya niatin kita lagi sholat tuh lagi ibadah kepada Allah. Kadang-kadang bisa ngeblank.
Ya, tapi kehusuan banget lupa rakaatnya. Luar biasa. Allah Karim, Allah Maha Pengampun. Makanya yang penting belajar. Allah cinta sama orang yang belajar agama karena tujuannya dia ingin baik. Kalau ada kesalahan, ada kehilafan itu wajar karena manusia itu mahalul khoto wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak salah nggak lupa, inti bukan manusia berarti. Nabi dong, malaikat. Jadi boleh salah. Ya, gitu. Makanya ketika ada orang yang mengungkapkan kekurangan kita, biarkan. Ya, jadi kita tahu kekurangan kita. Kalau nggak ada, ya nggak usah, nggak takut. Kenapa? Yang meninggikan dan menurunkan derajat kita Allah, bukan orang. Ya, dalam satu hadis ada di dalam kitab akhlak ini. Ya, satu dunia ya membuat turun derajat kita, tapi Allah tidak hendaki untuk turun. Ya, tetap tertulis memang kita mulia, tetap mulia. Ya, Nabi Muhammad seorang diri waktu itu. Hanya berapa orang? Hanya anaknya istrinya Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Di awal-awal dihina orang habis-habisan, dilempar kotoran, dia ini terhina gak? Nggak terhina, tambah mulia. Tapi orang dengan pangkat dan sebagainya supaya dimuliakan orang, ya kelihatan gambaran manusia tapi memang terhina di sisi Allah Taala, pada akhirnya terjungkal, sepat atau lambat, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya satu ikhlas. Ya, murni. Ikhlas itu kan murni. Tahu bensin murni, nggak kecampuran setitik pun dengan sesuatunya. Paham di situ? Dodol murni, nasi murni misalnya dari beras, ya udah nggak boleh kecampurin yang lain. Kalau dodol ini murni nggak pakai beras, ketan doang ya promosi. Ya, itu namanya murni. Itu murni ya, itu murni. Makanya ikhlas. Tuh. Makanya suratul Ikhlas murni itu tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, nggak ada di dalamnya ikhlas, nggak ada. Al-Kafirun pasti ada, Qul ya Al-Baqarah pasti ada dalamnya, Al-Baqarah. Surah Maryam ada di dalamnya. Qul a'udzu birabbin nas ada nggak? Ada. An-Nas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil, pasti ada disebut. Ya, Al-Kausar ada, Inna A'thaina. Nah, cuma Al-Ikhlas nggak ada. Kulhu. Kita bilangnya Betawi kulhu, baca kulhu, padahal surah Al-Ikhlas. Artinya apa? Pengikhlasan, pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta itu surah Al-Ikhlas. Banyak ininya buat penjagaan diri Al-Ikhlas, buat ini. Ya, sampai sahabat ada setiap sholat bacanya Al-Ikhlas mulu. Al-Ikhlas mulu. Bukan nggak hafal yang lain, saking cintanya. Nah, sahabat-sahabat yang lain ngadu sama Rasulullah, ini imam begini terus nih. Dipanggil sama Rasulullah. Ya, aku cinta ya Rasulullah karena tauhid gua ada tuh panjang. Akhirnya Rasulullah disuruh malah. Ya, padahal dia membuat satu bid'ah tuh yang nggak dilakukan Rasulullah. Dia jalan sendiri, tapi Rasulullah setuju gak? Setuju. Ya, jadi jangan teriak-teriak mulu. Nabi nggak lakukan. Ya, pokoknya apapun yang Nabi nggak lakukan selain nggak keluar dari koridor yang diajarkan Nabi, ya nggak keluar dari syariat, jalankan, sudah selesai. Ya, Nabi nggak ajarin inti jualan pisang, ya, tapi kan usaha. Nanti pisang apa? Jadi kalau dihubungkan nggak di zaman Nabi repot. Ya, inti ngojek yang nge-grab, zaman Nabi nggak ada, bid'ah inti pada semua. Ya. Enggak, itu urusannya ekonomi. Ini kan dalam urusan ibadah. Nah, tetap aja Allah urusannya kepada ibadah. Kita mau pergi haji pakai onta, jangan pakai pesawat. Ya, walaupun pesawat teknologi, tapi kan tujuan mau haji. Ya, itu hotel dan sebagainya. Zaman Nabi nggak ada. Jangan ke situ larinya. Ya, jadi ya, apapun yang tidak berseberangan, bertabrakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW lakukan, ya, karena repot, sempit kita jadinya dalam kehidupan. Ya, paham tuh ya? Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Alladzi yahrumu bil haid faqad. Nah, yang haram bagi yang haid saja. Ya, ada 4 nanti kita akan bahas. Termasuk apa? Yaitu perempuan yang masuk ke masjid, ya, sudah bahas. Kemudian puasa. Kalau orang janabah boleh puasa. Ya, kita bangun siang hari habis sembahyang subuh, mimpi basah, lanjut puasa terus, tinggal mandi. Ya, yang junub mungkin sampai subuh belum mandi, udah masuk puasa kan?
Ya batal dong puasa gua. Enggak, mandi, sholat subuh. Ya, main batal main makan pagi. Ya, kemudian nanti akan dibicarakan bersetubuh bagaimana orang yang head. Ya, kan haram hukumnya. Ntar nggak boleh dong deketin. Ya, nanti ada at-tolak dan talak. Tuh, ada yang talak ketika perempuan itu dalam keadaan head, suaminya haram mentalak istrinya dalam keadaan head. Yang bagaimana tuh prosesnya? Tentu ada hukum-hukumnya. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, ya akan dilanjutkan minggu yang akan datang. Insya Allah selesai itu. Jadi ada 3 ya bagi yang berhadas kecil, hadas besar, head. Kemudian yang kedua tadi dibahas bagi yang berhadas besar dan head. Dan insya Allah panjang umur, sehat afiat, diberkahkan dalam rezeki dan kehidupan kita. Minggu depan bagi yang head saja. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa ya hari Minggu ya, sebarkan dakwah ini, kasih tahu teman-teman kita semua biar istiqomah juga di dalam majelis taklim. Kadang-kadang orang sekali 2 kali datang ke tempat majelis aneh ya, yang ngaji nggak lebih dari 30, nggak lebih dari 20, lama-lama males tuh, maunya yang banyak. Padahal di awal itu kalian yang jadi pencetus, yang menjadi, kalau dalam Al-Quran sahabat Nabi namanya as-sabiqul awwalun, orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Kalau inti ngarepin mau banyak, inti orang yang terbelakang, karena orang udah banyak. Inti orang yang belakangan yang nggak bakal tersentuh dari awal. Tapi kalau inti yang pertama, justru kalian yang membesarkan, ajak orang. Nanti kalau udah ribuan, inti yang lebih aneh kena ketimbang orang-orang yang kalau udah puluhan ribu, nggak bakal kenalan sama dia orang. Paham nggak? Dia juga bakal malu. Enggak, banyak banget. Paham tuh? Ya, gimana mau besar, setiap mau datang mundur, setiap mau datang, bukan dia yang besarkan. Ya, yang besarkan itu bukan tugas kita orang, ya ulama aja atau habaib aja, tapi kita semua. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya ada yang dibaiatnya orang-orang Madinah, namanya ada di antaranya Mus'ab bin Umair. Dia pulang ke Madinah, dia sebarkan di ke pasar, di kemana aja, dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ketika hijrah, ya udah disambut berkat siapa? Para sahabat yang dakwah. Kan ada tuh ya, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang ke sini begitu. Jadi jangan biarin aja Habib yang dakwah, kita sih tinggal duduk baik. Jangan, kalian juga dakwah. Balighuna sampaikan walaupun satu ayat. Di situ tuh maksudnya satu ayat itu inti bukan mau jadi ulama. Ya dapat dari guru nih, dapat ini inti sebarkan, inti share. Tentunya bukan share ilmu, ntar gue salah lagi. Share apa? Ngajakin ngaji. Satu dapat ngaji, inti dapat pahala orang tersebut. Dia ngajak lagi satu, inti dapat lagi. Inti dapat lagi 3, 4. Jadi 5. Kayak MLM. Ya, MLM pahala nggak mau. Maunya yang duit aja. Itu manusia begitu. Ya, mau lihatnya hanya yang nyata dalam dunia, bukan yang akhirat. Padahal kalau inti pikiran akhirat, catat ini. Kalau inti cari akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau cari dunia, akhirat luput. Seperti orang menanam padi, rumput ikut. Kalau nanam rumput, padi luput. Ya, coba tanam rumput, padi nggak pernah ada numbuh. Tapi ketika nanam padi, rumput pasti ada. Ya, kita nanam pohon rambutan, nanam rumput ada aja. Ya, tapi kita nanam rumput, nggak ada yang tumbuh tuh rambutan, lengkeng apa. Tapi kita nanam rumput ada aja di mana aja. Itu dunia begitu. Rumput kayak rumput liar di mana aja. Nggak usah dipikirin, ntar ngikut sendiri dia. Ya, berkahannya daripada ilmu agama akhirat yang kita pikirin tuh. Andai kata dunia nggak dapat, tetap akhirat yang kita dapat. Tapi mustahil, nggak mungkin orang yang cari akhirat Allah hinakan atau Allah biarkan, Allah sengsarakan di alam dunia. Mustahil. Lihat aja orang-orang besar. Nggak ada yang hidupnya dalam kepapaan, kesusahan, kegalauan, nggak ada. Ya, diberikan ketenangan hatinya. Jadi jangan dilihat harta dunianya, bukan. Ya, ketenangan hati. Jadi walaupun manusia lihat sederhana tapi dia tenang. Ya, apalagi memang yang ada dikasih kelebihan dengan hartanya. Ya, itulah Allah Ta'ala kasih kenikmatan ya bagi orang-orang yang benar-benar mau dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط